personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarkan? Bego dong. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Dua tuyul menuhi jin itu. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang berujung pelaporan terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismonsiani Parya membuat ketiganya ditetapkan menjadi tersangka, sampai kini masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Meski ditetapkan menjadi tersangka, Roy Suryo CS tetap pada pendiriannya, meragukan keaslian ijazah Joko Widodo dan siap membuktikannya hingga ke ranah persidangan. Dan kemarin penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa ketiga tersangka dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang meringankan. Pada pemeriksaan tersebut, Roy Suryo dan kawan-kawan menghadirkan sejumlah saksi ahli, di antaranya akademisi Rocky Gerung yang turut dihadirkan sebagai saksi ahli. Hari ini pemeriksaan terhadap ahli Bang Rocky Gerung yang lebih berfokus pada ujaran-ujaran kebencian, ya. Tetapi kalau bisa kita harapkan juga Bang Rocky menjelaskan bagaimana kebebasan berekspresi khususnya peneliti di Indonesia ini itu dijaga hak asasinya gitu. Jadi secara umum bisa menjelaskan bagaimana hak asasi kami sebagai peneliti yang telah kami bukukan dalam Jokowi White Paper itu juga tidak menjadi objek kriminalisasi di kepolisian, yang selalu saya katakan bahwa seharusnya pertentangan argumentasi ilmiah itu dibawa ke seminar ilmiah atau diskusi ilmiah atau bahkan beda buku, bukan berakhir di Polda Metro Jaya, di meja penyidikan atau di pengadilan. Mungkin itu saja yang kami harapkan dari Bang Rocky Gerung. Tetapi memang konsentrasinya ke yang dituduhkan. Ada tambahan-tambahan lagi ya. Kami sedang meminta nanti Ganjar Prasmanan, ahli pidana dari Universitas Indonesia, untuk memberikan keterangan ahli sebagai pakar hukum pidana. Kemudian ada beberapa yang akan kami majukan sebagai ahli maupun saksi. Jadi kawan-kawan semua, kenapa kemudian banyak saksi dan ahli yang ingin kita ajukan? Perkara kemudian nanti akan dipanggil atau tidak itu soal lain. Karena kita memandang bahwa harus ada yang namanya equality, equal treatment. Pada gelar perkara itu, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa 22 ahli. Nah sampai sekarang kita yang diperiksa baru 4 ahli. Langkah Roy Suryo CS yang menggandeng Rocky Gerung sontak menyita perhatian publik. Mengingat Rocky Gerung kerap diasosiasikan sebagai pengkritik utama Jokowi saat masih berkuasa sebagai presiden. Rocky bahkan pernah menjadi saksi ahli yang dihadirkan Egy Sujana pada saat sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang dituduhkan Gus Nur dan Bambang Tri beberapa tahun yang lalu. Kehadiran Rocky Gerung yang secara terang-terangan berada di pihak Roy Suryo CS disebut-sebut akan menambah suhu konflik yang terjadi makin memanas. Lantas, apa kata Rocky Gerung terkait hasil pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli untuk Roy Suryo CS? Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Yang saya peroleh adalah dari penyidik dapat pisang goreng dan saya habiskan 4 gelas kopi tadi, enak ya. Nah, bukan yang penting pertanyaan yang esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau desain, tapi metodologinya saya paham. Saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi
terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai ya teliti aja terus kan. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, nggak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk menentukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian. Karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi, lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data, riset itu memerlukan kecurigaan. Riset itu memerlukan penelitian ulang, jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku dicetak dan bisa diakses semua orang. Dia tersangka karena ada urusan tadi, jadi dianggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Gitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya, itu nggak ada urusan dengan restorasi, hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Itu urusan perdamaian, itu urusan apa, itu urusan akhirat. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bapak Menteri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, dia respon, bukan event. Dia bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah, kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Mana pidana apa kan? Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, sampai saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? iya sih asli. Asli. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu. Ya, jadi tetap saya hanya ingin
memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Oke. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana? Asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, ya bener aja coba. Pakai otak dong. Di tengah proses pemberkasan perkara yang dikabarkan sudah dilimpahkan kejaksaan, Roy Suryo dan kuasa hukumnya baru saja dilaporkan oleh Egy Sujana dan Damai Haris Lubis. Dilaporkannya Roy Suryo oleh Egy Sujana membuat publik dibuat kaget, mengingat Egy Sujana dan Damai Haris Lubis sempat berada di pihak Roy Suryo yang meragukan keasalian ijazah Jokowi. Namun tak lama setelah Egy Sujana dan Damai Lubis bertemu Jokowi di Solo untuk membicarakan kesepakatan restoratif justice, hubungan Egy Sujana dan Roy Suryo mulai merenggang. Kecurigaan mengintai sebelum berubah menjadi konflik terbuka. Lantas apa kata Roy Suryo usai dilaporkan Egy Sujana yang mengaku merasa terhina atas ucapannya yang menyebut tuyul bertemu jin ifrit? Jawaban saya cuma ini aja, enggak, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Ruwanto, itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya, gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Ruwanto itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Atas instruksi klien saya, Pak Egy Sujana, dan membersamai dengan Pak DHL dan Mary Lubis yang selalu direndahkan, dicaci maki oleh Kozinudin bersama Roy Suryo yang dianggap sudah melampaui batas, merendahkan dan mencemarkan nama baik, yang mengganggu ketentraman dari pihak keluarga Bang Egy. Maka Bang Egy langsung datang ke Polda bersama Damai Haris Lubis untuk membuat LP. Damai Haris Lubis melaporkan Kozinudin, kalau Bang Egy melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. 433 kuhab baru dan 434 kuhab baru, fitnah dan pencemaran nama baik. Demikian juga Roy Suryo. Kita kompak, biarkan 2 jin hilang, 2 tuyul sudah hilang. Tuyul sudah menemui jin ifrit, terus ditertawakan. Dahsyat kan? Emang Bang Egy tuyul? Emang Pak Jokowi itu jin ifrit, jin yang paling jahat gitu. Kamu siapa? Sementara Bang Egy manusia, bukan tuyul ya. Tuyul tuh makhluk halus. Pak Jokowi bukan jin ifrit, dia manusia. Tolong ya, samakan kita dengan manusia. Mas Roy secara terang-terangan mengatakan bahwa sikap yang diambil oleh Bang Egy adalah sikap seorang pecundang, bukan sikap seorang petarung, bukan sikap seorang pejuang. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Roy. Kenapa mereka bisa kemudian seperti itu? Karena Bang Egy mengambil jalan lain di saat rakyat sedang menanti perjuangan daripada semua kekuatan yang hari ini kita tahu ada 8 anak bangsa ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat sedang menanti supaya ada kesulitan daripada tim ini, kemudian ada upaya yang begitu masif dilakukan oleh tim ini, kemudian jangan mudah dipecah, sehingga diharapkan oleh rakyat nanti adalah adanya kepastian dari perjuangan ini. Nah, Bang Egy mengambil pilihan lain yang tentu ini mencederai rasa kepercayaan Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa kepada sosok Bang Egy Sujana yang sebenarnya jalan ini yang dia rintis gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa muncul dalam perkara ijazah ini kan
hasil rintisan beliau hanya diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah. Mungkin ini awal dari laporan kami. Jika kami mendapatkan bukti atas penghinaan Bang Egy yang tidak pantas mereka ujat ke Bang Egy, kita nggak tahu salahnya Bang Egy di mana. Kan Bang Egy tidak meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan Bang Egy. Kalau mereka ingin bersama Bang Egy, ikuti Bang Egy seperti apa. Bang Egy tidak akan merugikan kalian. Tidak akan mempermalukan kalian. Selama ini understanding, ayo. Jadi jangan. Kalau kalian berurusan dengan ijazah, ijazah saja. Jangan hina-hina orang. Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita yang selalu dihina dan direndahkan dengan yang kita tidak merasa salah dan tidak menjadi pengkhianat dan tidak maling dan nerima apapun. Kenapa dia jas? Kenapa dia rendah-rendahkan? Kenapa dia cukup arogan merendahkan kita? Kalau dia nggak ngerti tanya. Kalau dia dapat buktikan, hinalah. Hinalah. Ikhlas kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.